sholat mengubah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kajian subuh kita hari ini kembali kita lanjutkan membaca dan menelaah hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, semoga Allah SWT merahmati beliau. Subuh ini kita telah sampai pada hadis yang ke-34 dari 42 hadis yang terdapat di dalam kitab tersebut. Hadis yang ke-34 yaitu hadis yang membahas tentang izalatul munkari faridatun islamiyatun. Menghilangkan satu kemungkaran itu adalah kewajiban di dalam Islam. Hadis yang beliau nukil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Jami' Sahihnya pada pembahasan tentang iman pada bab bayan kaunin nahyi anil munkari minal iman, bahwa penjelasan tentang mencegah atau menghalangi dari kemungkaran itu adalah bagian dari iman. Wa annal imana yazidu wa yanqusu, dan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wajibani, dan bahwasanya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran itu adalah dua kewajiban. Hadis ini diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Adapun teks hadis sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah sebagai berikut. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Maka jika ia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Maka jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Kita lihat yang pertama, yaitu aspek-aspek kebahasaan yang terdapat di dalam hadis ini. Yang pertama, kata minkum, man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian. Yang dimaksud di dalam hadis ini, di antara kalian, ai minal musliminal mukallafin, yaitu orang-orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah terkena kewajiban syariat. Ya, karena tentu seperti anak-anak yang belum balik, belum ada kewajiban untuk mengubah kemungkaran yang dia lihat. Jadi makna barang siapa di antara kalian, yaitu di antara kalian wahai orang-orang Islam yang sudah mukallaf, ya. Fahuwa khitabun li jami'il ummah. Maka ini adalah khitab yang berlaku untuk semua umat. Artinya bukan hanya yang pada saat itu menjadi audiens atau menjadi pendengar atau yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada saat Rasulullah menyampaikan sabdanya ini ada beberapa sahabat yang hadir di situ. Lalu Nabi mengatakan barang siapa di antara kalian. Tapi tidak hanya berlaku untuk mereka yang hadir pada saat itu. Ya, ini adalah khitab li jami'il ummah. Berlaku untuk semua umat. Kemudian munkaran, ya, satu kemungkaran. Kemungkaran itu bentuknya banyak. Bisa tarkun wajib, meninggalkan kewajiban, au fi'lun haram, atau melakukan sesuatu yang haram walau kana saghiratan, meskipun yang haram itu adalah sesuatu yang saghirah, sesuatu yang kecil, bukan dengan maksud untuk mengecilkan dosa, tapi memang di dalam agama itu dibagi, ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa yang besar. Misalnya di Al-Quran sendiri Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian bisa menjauhi kabair, dosa-dosa yang besar, ya, yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian, ya, meskipun tidak meminta ampun atas dosa-dosa yang kecil itu. Jadi yang dimaksud di sini kemungkaran sifatnya umum, ya, sesuai dengan kaidah dalam bahasa Arab bahwa an-nakiratu tufidu al-umum. Bentuk nakirah itu menunjukkan keumuman. Sehingga diterjemahkan barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran apapun. Bahkan sebetulnya tidak hanya meninggalkan yang haram saja, tapi juga termasuk ketika mengubah satu amalan sunnah. Ini bisa kita pahami apabila melihat sebab periwayatan hadis ini. Jadi sudah umum dalam kajian hadis ada yang dinamakan dengan kajian sabab urut, latar belakang munculnya hadis. Ya, sama dalam kajian Al-Quran ada yang disebut dengan sababun nusul, latar belakang turunnya ayat. Misalnya yang paling sering ada sahabat atau siapa saja di masa Nabi menanyakan satu persoalan kepada Nabi, lalu kemudian turun ayat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, itu namanya sababun nuzul. Nah, kalau misalnya ada satu peristiwa atau satu pertanyaan yang diajukan ke Nabi, lalu kemudian Rasulullah yang menjawab sendiri, maka itu merupakan contoh dari sabab urut. Ya, misalnya sababun nuzul, ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam, ya, tentang hilal, ya, gimana bulan itu bentuknya awalnya kecil, lalu kemudian menjadi sempurna bulat, setelah itu kembali mengecil, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad mengenai hilal, katakanlah hilal itu adalah mawaqit linnas, petunjuk waktu bagi manusia, wal hajj, sehingga kalian bisa mengetahui kapan saatnya pelaksanaan haji. Banyak di Al-Quran seperti itu. Yas'alunaka 'anil mahidi, mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, seterusnya. Itu sabab nuzul. Sabab urut misalnya, ada sahabat datang menemui Nabi, kemudian menyampaikan pada beliau, ya Rasulullah, kunna narkabul bahra, kami biasa mengarungi lautan, ya. Walaysa ma'ana illal qalil minal ma', dan kami tidak membawa air kecuali hanya sedikit saja. Apabila kami gunakan air itu untuk berwudu, idza tawadda'na atashna, kami akan kehausan karena tidak cukup, ya. Maka kemudian sahabat bertanya, apa natawadda'u bima'il bahri, apa kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut, ya. Maka Nabi kemudian menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya. Sesungguhnya air laut itu suci airnya dan halal bangkainya, ya, itu namanya sabab urut. Nah, ada juga sabab riwayat. Sabab riwayat itu ada satu peristiwa, ada peristiwa yang terjadi yang kemudian menyebabkan sahabat mengingat hadisnya Nabi SAW, ya. Contoh seperti hadis ini, Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Tariq bin Syihab, ya, beliau berkata, awwalu man bada'a bil khutbah yaumal id Marwan, awwala man bada'a bil khutbati yaumal id Marwan. Jadi yang pertama sekali mengubah aturan salat dan khutbah id itu adalah Marwan bin Hakam. Itu beliau gubernur. Jadi seperti yang umum kita ketahui bahwa dalam salat id, salatnya duluan, setelah itu baru khutbah. Beda dengan salat Jumat. Salat Jumat khutbah dulu baru salat. Tapi kalau id, ya, salat dulu, setelah salat kemudian khutbah. Tapi kemudian beliau Marwan, ya, mengubah aturan itu. Dia ingin untuk khutbah dulu baru salat. Ya, itu dikarenakan beberapa kaum muslimin kalau sudah selesai salat langsung dia tinggalkan tempat salat itu, tidak mau mendengarkan khutbah. Ya, ini sebetulnya berkaitan dengan masalah politik, ya. Jadi ketika itu ada perbedaan yang sangat sengit antara pengikut dari Imam Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan beliau, dengan pengikut Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai berkelanjutan itu, Pak. Sehingga ketika yang berkuasa adalah Bani Umayyah, dalam khutbah itu banyak diisi dengan caci maki terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah SWT memuliakannya. Caci maki terhadap ahlul bait lah secara umum. Sehingga banyak kaum muslimin yang panas telinganya, tidak bisa mendengarkan caci maki dalam khutbah itu. Ini berlangsung sekian lama. Nanti itu berakhir pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Semoga Allah SWT meridai beliau. Ya, dan di masa itulah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan supaya di setiap khutbah itu dibacakan, dan sampai sekarang itu dibaca terus di setiap khutbah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil. Bukan hanya adil tapi juga berbuat ihsan dan memberikan hak kepada kaum kerabat. Ya, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang dari kekejian
kemungkaran dan permusuhan. Itu diinisiasi dulu pada masa Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah beri. Sampai sekarang Pak, masih dibaca terus itu di dalam khutbah. Baru berakhir itu caci maki terhadap ahlul bait, ya, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga karena banyak yang tidak tahan mendengar khutbah-khutbah yang seperti itu, ya, akhirnya mereka pulang kalau sudah salat daripada mendengar khutbah yang seperti ini saja. Ya, jadi ternyata khutbah-khutbah yang seperti itu modelnya juga membuat panas telinga pada sahabat pulang. Akhirnya Marwan berusaha, sudah daripada mereka tidak dengar khutbah ini, ya sudah lebih baik khutbahnya duluan. Nah, ketika Marwan hendak naik ke mimbar, faqama ilaihi rajul. Maka ada salah seorang sahabat, dari sebut siapa namanya, langsung berdiri, dia halangi Marwan tadi. Lalu kemudian berkata, as-salatu qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Faqala, tapi Marwan kemudian menjawab, qad turika ma hunalik. Oh, sudah ditinggalkan itu, sudah diubah, tidak begitu lagi sekarang. Ya, itu kata Marwan Pak ini. Dia penguasa itu, diubah aturannya. Faqala Abu Sa'id, langsung berdiri juga Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini sahabat senior, dia berdiri. Lalu kemudian berkata, amma haza faqad qadama alaihi. Adapun tentang hal ini, bahwa mesti salat dulu sebelum khutbah, itu sudah ditetapkan dalam agama, harus begitu, harus seperti itu. Ai abdal wajib alaihi min inkar muhalafati sunnati Rasulullah sallallahu. Itu sesuatu yang harus dilakukan seperti itu, dan beliau kemudian mengingkari penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, setelah itulah beliau sampaikan hadis tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ini sabab riwayat namanya, peristiwa yang kemudian menyebabkan sahabat meriwayatkan satu hadis, membuat ia teringat hadis itu. Ya, itu artinya Abu Sa'id Al-Khudri memahami bahwa kemungkaran di dalam hadis ini tidak hanya misalnya orang meninggalkan yang wajib, tapi juga yang mengubah aturan sunnah. Kan sebetulnya persoalan salat id, khutbah id ini persoalan sunnah, tapi beliau memasukkan itu dalam kategori sebagai kemungkaran ketika aturannya diubah. Ya, jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita pahami di dalam hadis ini, ya, yaitu mujahadatu ahlil batil. Ya, dibutuhkan mujahadah, kesungguhan untuk menghadapi ahlil batil. Ya. Jadi itu mujahadah dimulai dari hati, ya, dari hati. Di dalam agama Pak, kata mujahadah ini bentuk masdar, ya, dalam bahasa bentuk masdar dari kata jahada. Dua bentuk masdarnya, jihad sama mujahadah. Ya. Biasanya kalau kata mujahadah itu digunakan pada mujahadatun nafs, ya, mujahadah pada aspek kejiwaan, mujahadah. Ya, beda dengan jihad yang sifatnya lebih umum. Makanya ada sebuah hadis yang sekalipun dinilai lemah pada sisi sanad, tapi dari segi matannya itu sahih. Ya, dari segi matannya sahih. Ya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, raja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari peperangan yang besar ke peperangan yang kecil menuju kepada peperangan yang lebih besar. Apa itu? Jihadun nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, itu disampaikan setelah kepulangan dari peperangan Badar. Ya. Dan di Al-Quran itu kalau kita baca, kalau disebut jihad dengan segala variasinya, itu ada dua bentuknya di Al-Quran. Ya. Ada yang setelah kata jihad dengan segala variasi bentuk katanya di dalam Al-Quran itu
diikuti dengan kata fi, ya. Yujahiduna fi, alladzina jahadu fina, misalnya alladzina jahadu fina, ya. Ada yang tidak ada kata fi-nya, langsung saja, ya. Ya, misalnya mereka yujahiduna, yujahiduna Allah, dan seterusnya. Jadi ada dua bentuk, ada yang tanpa fi, ada yang pakai fi. Kalau pakai fi itu maksudnya adalah mujahadatun nafs, mujahadatun nafs. Artinya apa? Seseorang yang ingin melakukan ini perbuatan mencegah dari kemungkaran, maka terlebih dahulu dia harus memperbaiki dudukan hatinya sendiri juga, menghilangkan dari dalam hati itu misalnya kesombongan, ya, kesombongan spiritual, merasa diri misalnya lebih baik daripada yang hendak diubah dan seterusnya. Itu harus dihilangkan dari hati. Misalnya menganggap bahwa hanya dia sendiri yang layak untuk masuk ke dalam surganya Allah, semua penghuni neraka semuanya. Itu mesti dihilangkan dari hati kita, ya. Jadi sebesar apapun ketidaksukaan kita kepada seseorang, pada satu kelompok, jangan penuhi hati itu dengan kebencian. Bagaimanapun besarnya ketidaksukaan kita kepada seseorang, pada satu kelompok, tidak boleh kita penuhi hati dengan kebencian. Fadawamul hali muhal, karena kondisi seseorang itu bisa jadi berubah, ya. Seseorang yang keadaannya terus menerus itu susah. Maksudnya apa? Bisa saja ada seseorang, Nabi sampaikan di hadis, di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir, atau sebaliknya, Pak. Ya. Bisa saja ada seseorang yang kita lihat dia beriman, tapi kemudian menjelang kematiannya dia meninggal dalam keadaan fasik. Atau sebaliknya ada orang yang tadinya dia ingkar kepada agama ini, tapi menjelang dia mati kemudian dapat hidayah iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimanapun besarnya ketidaksukaan kita kepada orang yang melakukan satu kemungkaran, tidak boleh dipenuhi hati itu dengan rasa benci. Tetap harus disisakan ruang di dalam hati kita untuk mencintainya. Bisa saja keadaannya berubah pada satu waktu kelak. Jadi diperbaiki dulu hati kita terlebih dahulu sebelum melakukan ini amar ma'ruf nahi munkar. Selalulah berusaha untuk melihat orang lain itu ada titiknya yang lebih baik daripada diri kita. Antaral ghaira afdalu minka. Pandanglah orang lain itu lebih baik daripada dirimu. Pasti, Pak, ada hal-hal yang dimiliki oleh orang lain itu yang lebih baik daripada diri kita. Siapapun itu, pasti ada aspek-aspek tertentu pada dirinya yang jauh lebih baik daripada diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, ingkarul munkar, ya, menolak kemungkaran. Laqad ajma'atil ummatu ala wujubi inkaril munkari. Umat ini sepakat atas wajibnya untuk menolak kemungkaran, tapi fayajibu 'alal muslim ayyunkiral munkar hasba taqatihi. Itu tentu disesuaikan dengan kapasitas kemampuannya. Wa ayyughayyirahu hasba qudrati 'ala taghyiri, dan mengubah sesuai dengan kuasa yang dia miliki. Apakah dengan bil fi'li, perbuatan, awil qaul, dengan ucapan, biyadihi au bil lisani au bi qalbihi. Sesuai dengan kemampuan dan juga kewenangan kita. Kemampuan dan kewenangan. Jadi tidak semua misalnya ada kemungkaran langsung kita mau ubah. Kita punya kewenangan, tidak. Tidak bisa misalnya ada anaknya orang di rumahnya tidak mau salat, kita mau yang datang ke rumahnya. Nah, ini anakmu ini tidak salat, ini kemungkaran ini. Tidak bisa, Pak. Itu rumahnya orang. Ya, orang tuanya yang punya kewenangan dalam hal tersebut. Jadi lihat kewenangan kita dan kemudian lihat juga dengan kemampuan kita. Kalau kita punya tangan di sini diasosiasikan oleh banyak ulama kita dengan kekuasaan. Kalau kita punya kuasa, silahkan. Kalau kita tidak punya kuasa dengan lisan, dengan ucapan, kita tidak punya kefasihan lidah, tidak bisa kita berbicara. Ya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, nasihat yang baik itu pun
tidak diterima dengan baik karena cara menyampaikannya yang tidak tepat, yang tidak hikmah dan bijaksana. Ya. Sebetulnya maksudnya baik, cuma penyampaiannya tidak baik, akhirnya diterima dengan cara yang tidak baik. Kita bisa melihat bagaimana misalnya Nabi Musa alaihissalam, beliau nabi ini, kemudian diperintah oleh Allah SWT untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun yang waktu itu sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Sedurhaka-durhakanya orang sekarang, tapi tidak ada yang berani mengatakan saya ini Tuhan. Paling ada yang berani mengaku sebagai nabi, ada juga yang mengaku sebagai titisannya Jibril lah apa. Tapi tidak ada Pak yang berani mengaku saya ini Tuhan. Tapi kalau Fir'aun, dia sampaikan secara terang-terangan, dikumpulkan rakyatnya, lalu dia pidato, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia kumpulkan rakyatnya, lalu dia umumkan di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Kan sudah dosa paling besar ini, menyekutukan saja Allah itu dosa yang besar. Tapi kan bukan dirinya yang dijadikan Tuhan, orang makhluk lain yang dijadikan Tuhan. Ini dirinya sendiri yang dijadikan sebagai Tuhan. Ya. Katakanlah Nabi Musa waktu itu manusia paling baik, katakanlah seperti itu, meskipun masih ada Khidir. Kemudian Fir'aun manusia yang paling buruk lah keadaannya pada waktu itu, katakanlah seperti itu. Nah ini Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun, tapi Allah, apa perintah Allah SWT? Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun dan ucapkanlah kepadanya qaulan layyinan, ucapan yang lembut. Sampaikanlah kepadanya ucapan yang lembut. Padahal yang mau didakwai ini Fir'aun, tapi perintah Allah ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Jadi kadang-kadang ada orang, dia belum sebaik Nabi Musa, yang didakwai pun belum sejahat Fir'aun, tapi ucapannya sudah tidak lembut, ucapannya kasar. Jadi mestinya pada saat kita mau berbicara kepada orang, dilihat dulu, ini saya lebih baik mana, ini saya dengan Nabi Musa. Pasti lebih baik Nabi Musa. Yang saya mau dakwah ini lebih jahat mana? Kalaupun dia jahat misalnya, mohon maaf, walaupun dia lebih jahat mana dia dengan Fir'aun? Tentu lebih jahat Fir'aun. Kalau Nabi Musa saja, manusia yang sebaik Nabi Musa, ketika akan mendakwai Fir'aun, manusia yang sejahat Fir'aun, Allah perintahkan untuk lembut. Kenapa saya yang belum sebaik Nabi Musa dan orang yang akan saya dakwah ini belum sejahat Fir'aun, kenapa saya tidak bisa lebih lembut lagi? Itu dengan kata-kata. Makanya disebut, kalau Anda tidak bisa dengan kata-kata, daripada merusak ini agama dengan kata-kata yang tidak hikmah, maka cukuplah dengan hati saja. Al-inkaru bil qalbi, mengubah dengan hati. Ya. Jadi harus tahu. Supaya kita bisa mengingkari dengan hati, harus tahu ini kemungkaran atau bukan kemungkaran ini. Karena bagaimana caranya mengingkari dengan hati kalau tidak bisa menempatkan satu perbuatan itu, dia ma'ruf atau dia tidak ma'ruf, dia ma'ruf atau dia munkar. Jadi ma'rifatul ma'rufi wal munkar, mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Supaya apa? Ingkarul munkari fil qalbi. Supaya kita bisa mengingkari kemungkaran itu di dalam hati. Maknanya apa Pak? Jangan sampai ada orang yang ridho, dia menerima saja kemungkaran itu, biar saja urusannya Tommy itu, ya, mau lagi dia apa begini, memang di dunia sekarang ini, ya, biar saya, yang penting kita tidak diganggu saja. Mau orang mau minum-minuman keras, mau orang mau bersinah, biar saja, sudah ridha, terima saja, ar-ridha bil khati'ah ma'siyah kabira. Ini pelajaran begini. Ar-ridha bil khati'ah ma'siyah kabira. Ridha terhadap dosa itu adalah kemaksiatan yang besar juga. Adalah satu kalau tidak bisa mengubah, paling tidak ingkarilah itu di dalam hati. Jangan ridha apalagi kalau kemudian ada yang berkata, biasa ada yang berkata begini Pak, kalau itu sudah terjadi berarti Allah memang sudah ridha. Ya. Nah mungkin terjadi kalau Allah tidak meridai, misalnya begitu. Nah itu keliru secara i'tikad, secara akidah. Karena tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah ridai.
Semua yang terjadi Pak pasti Allah kehendaki, kan tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak kehendaki nih. Tapi tidak semua yang Allah kehendaki Allah ridai. Ya. Kehendak itu sendiri pun ada dua, ada irada kauniyah, ada irada syar'iyah. Jadi ada irada kauniyah, ada irada syar'iyah. Kalau irada kauniyah semua pasti terjadi. Kalau irada syar'iyah tidak semuanya akan terjadi. Jadi tidak semua yang Allah kehendaki dalam bentuk irada syariah itu akan terjadi. Saya sadarkan. Masa begitu, Ustaz? Ada yang Allah kehendaki tapi tidak terjadi? Ya, sederhana sajalah. Kira-kira Allah menghendaki tidak? Supaya kita ini orang Islam datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Allah menghendaki itu atau tidak, Pak? Ya? Pasti Allah menghendaki. Terjadi tidak? Tidak terjadi, buktinya berapa saja yang datang ke masjid ini. Berarti tidak semua yang Allah kehendaki terjadi. Ya. Itu irada syariah, Pak. Tapi kalau irada kauniyah, semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu irada kauniyah. Ya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi itu irada kauniyahnya Allah pasti terjadi. Ini tidak berkaitan dengan ridho. Yang berkaitan dengan ridha itu irada syariah. Dia memang terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Ya, ada orang berbuat dosa, ya memang Allah kehendaki itu terjadi. Kan tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki itu secara kauniyah. Cuma Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, akibatu tarki izalatil munkar ma'al qudra 'alaiha. Apabila ada yang meninggalkan upaya untuk menghilangkan kemungkaran padahal dia sanggup untuk mengubah kemungkaran itu, maka tentu ada akibahnya, ada akibatnya. Ada akibat buruknya. Ya, ada efeknya. Apa itu? Itu akan menyebabkan kemungkaran semakin tersebar luas di muka bumi ini. Semakin banyak orang yang melakukan kerusakan, dan pada akhirnya akan turun azab yang bersifat menyeluruh. Rasulullah SAW pernah bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi aw la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu. Kalian mesti benar-benar menyuruh kepada yang baik, dan mesti benar-benar mencegah kemungkaran, atau jika tidak maka nanti Allah akan mendatangkan azab yang bersifat menyeluruh. Sehingga kata Imam Al-Mubarakfuri, semoga Allah merahmati beliau, ada dua hal la yajtami'ani wa la yartafi'ani. Tidak mungkin dua-duanya terjadi bersamaan, dan tidak mungkin juga dua-duanya tidak terjadi secara bersamaan. Jadi ada dua hal tidak mungkin terjadi bersamaan, tidak mungkin juga tidak terjadi bersamaan. Salah satunya mesti terjadi. Kalau yang satu terjadi, yang kedua tidak akan terjadi. Kalau yang satu tidak terjadi, maka yang kedua yang akan terjadi. Apa itu? Yang pertama amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang kedua turunnya azab dari Allah. Ini salah satunya mesti terjadi. Selama amar ma'ruf nahi mungkar dilaksanakan, tidak akan ada azab. Tapi begitu amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka akan datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab itu akan bersifat menyeluruh, bukan hanya kepada yang melakukannya. Di Al-Quran misalnya Allah SWT mengingatkan pada kita, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan waspadailah fitnah, ya, yang apabila dia turun maka dia tidak akan hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, tapi dia akan mengenai semua orang. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah SWT itu sangatlah keras. Nabi juga mengingatkan dalam hadis dalam bentuk perumpamaan, masalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fasara ba'duhum alah wa ba'duhum asfalaha. Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah, yang berdakwah Pak ini, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wal waqi fiha, dan mereka yang melanggar
batasan-batasan Allah. Jadi ada dua kelompok manusia, ada yang melaksanakan agama ini, sederhananya lah begitu, melaksanakan agama, ada yang meninggalkan ajaran agama. Itu seperti sekelompok orang yang mengundi nasib, ya, dengan anak panah untuk menentukan di posisi mana dia di atas kapal. Ini ada kapal, ada bagian atasnya, ada bagian bawahnya, diundilah. Maka ada yang dapat tempat di bagian atas, ada yang dapat tempat di bagian bawah. Wa kana alladzina fi asfaliha idza istaqaw minal ma' marru ala man fawqahum. Ini yang dapat tempat di bawah, kalau dia butuh air, dia harus naik dulu. Dia lewati orang yang di atas. Dia harus naik. Maka kemudian faqalu, ya, mereka yang ada di bagian bawah itu saling cerita satu sama lain. Jadi ada yang di lantai 2, ada di lantai 1 Pak, di bagian bawah. Yang di lantai 1 kemudian saling cerita satu sama lain. Lau annana kharaqna fi nasibina harqan wa lam nu'zi man fawqana. Bagaimana kalau kita bocori saja ini kapal? Kita bocori. Supaya tidak usah lagi naik ke atas kalau kita mau ambil air. Kita bocori, airnya langsung masuk. Ya. Dan kita tidak usah lagi mengganggu yang di atas. Daripada dilewati saja terus, lebih baik kita bocor ini kapal, nanti airnya masuk sendiri. Nah, kata Nabi SAW, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau yang di atas itu membiarkan yang di bawah, biar saja, urusannya tuh itu yang di bawah. Dia mau bocori apa saja, dia mau kerja. Yang penting kita tidak dilewati lagi. Biar kalau dia mau bocori. Apa yang akan terjadi? Air akan masuk ke dalam kapal dan kapal itu bisa tenggelam. Kapal itu akan tenggelam. Dan apabila kapal itu tenggelam, halaku jami'an. Yang tenggelam bukan cuma yang di bawah saja, yang di atas juga akan ikut tenggelam. Wa in akhazu ala aidihim, tapi apabila yang di atas mencegah keinginan yang di bawah, dia halangi, najau wa najau jami'an. Yang di atas selamat, yang di bawah selamat, semuanya akan selamat. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Taala. Kemudian yang berikutnya ada pemahaman yang keliru yang mesti diluruskan. Dan pemahaman ini sudah ada sejak di masa sahabat. Ada pemahaman yang keliru dan pemahaman ini sudah ada sejak di masa sahabat. Pemahaman apa itu? Ya. Yukhti'ul katsiru minal muslimin, ada sebagian, bahkan disebut di sini banyak dari kalangan kaum muslimin yang keliru dalam memahami firman Allah SWT di surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yadurrukum alaikum anfusakum, jaga dirimu. Wahai orang beriman, jaga dirimu. La yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu selama kamu berada dalam petunjuk. Ya, jadi jaga diri kalian. Orang-orang yang sesat tidak akan bisa membahayakanmu selama kalian dalam petunjuk. Maka ada yang memahami ayat ini, kalau begitu kita tidak usah urusi orang, yang penting kita urusi saja diri kita ini. Selama kita melaksanakan agama, ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, lakukan kemungkaran, itu tidak akan membahayakan kita sesuai dengan ayat ini. Dan itu juga yang dipahami oleh banyak orang di masa sahabat. Sampai-sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik di mimbar dan beliau sampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayat, sungguh kalian membaca ayat ini, wa tada'unaha ala ghairi mawadhiha, tapi kalian meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Ayat yang dimaksud ayat tadi, Pak, alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Ya, jaga dirimu. Orang-orang yang sesat tidak akan membahayakanmu selama kalian berada dalam petunjuk. Kata beliau, wa inna sami'na Nabi SAW yaqul. Ya, kita akan mendengar Nabi SAW bersabda, innan nasa idza ra'udz zalim, sesungguhnya manusia itu apabila melihat kezaliman, falam ya'khuzu ala yadahi, lalu kemudian ia tidak mencegahnya, ya, ausyaqallahu ayya ummahum biiqab, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala mendatangkan
hukuman yang bersifat menyeluruh. Jadi maksud ayat ini sebetulnya, asal kalian sudah melaksanakan kewajiban, berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu, tapi ternyata tidak hilang-hilang juga, tidak berhasil juga, maka perbuatan mungkar itu tidak akan membahayakan kalian. Ya, tapi laksanakan dulu kewajibanmu. Setelah itu kalau tetap ada yang melakukan, maka kemungkarannya tidak akan membahayakan kalian. Bukan berarti sejak awal tidak mau melakukan hal tersebut. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, saya langkah-langkai saja beberapa hal tidak. Nah, kemudian yang penting juga ini, la ingkara limakhtulifa fih. Ya, la ingkara limakhtulifa fih. Jangan juga kemudian diperluas ini, menolak kemungkaran, kemudian kita mau mengingkari perkara-perkara yang ulama kita beda pendapat di dalamnya. Jadi yang diingkari itu yang memang disepakati bahwa itu tidak diperbolehkan. Laqad qarrara ulama kita sudah menetapkan annal ingkara yakunu li fi'lin ma ajma'al muslimuna ala tahrimi. Yang diingkari perbuatan yang ulama kita sepakat bahwa itu diharamkan. Atau sepakat ulama kita bahwa itu diwajibkan lalu kemudian ditinggalkan. Contoh kasurbil hamar, minum hamar. Ini kan sudah sepakat ulama. Kalau orang minum hamar, pastilah itu adalah kemungkaran. Ya, dan seterusnya. Amma mahtalafal ulama fi tahrimi, adapun yang ulama beda pendapat tentang keharamannya atau tentang kewajibannya, maka jangan sampai kemudian itu yang justru diingkari. Ada perbuatan masyarakat, ada sebagian ulama yang menilai itu tidak boleh, ada sebagian ulama yang membolehkan, lalu kita kemudian mengingkari itu. Nah, bukan ini yang dimaksud dengan hadis ini. Yang dimaksud yang disepakati. Ya. Sekarang ini Pak, banyak kegaduhan di masyarakat itu karena persoalan seperti ini. Ya, amalan-amalan yang sebetulnya ulama kita berbeda pendapat di dalamnya, tapi kemudian datanglah sekelompok orang yang mengingkari amalan tersebut, padahal itu perbuatan yang sebetulnya tidak disepakati keharamannya, ya, tidak disepakati larangannya. Bahkan ada ulama yang membolehkan, mungkin ada ulama kita yang bahkan menganjurkan perbuatan yang semacam itu. Nah, itu dikarenakan adanya kekeliruan. Misalnya, maaf, ada yang menganggap bahwa pokoknya yang tidak dilakukan oleh Nabi berarti itu adalah bid'ah. Kalau itu bid'ah berarti kemungkaran. Kalau kemungkaran mesti diingkari, ini mesti ditolak. Ya, jadi bid'ah itu bukan yang tidak pernah dilakukan Nabi atau yang tidak ada di masa Nabi, tapi bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Biar tidak dilakukan Nabi, kalau ada dalilnya bukan juga bid'ah. Banyak hal yang Nabi tidak lakukan, tapi itu bukan bid'ah karena ada dalilnya. Kita tidak bicara masalah dunia. Kalau masalah dunia itu jelas. Yang kita bicarakan ini masalah agama. Masalah agama sekalipun Nabi tidak lakukan, tapi kalau ada dalilnya maka itu bukan bid'ah. Ambillah contoh yang sederhana. Misalnya Pak ya, kurban itu masalah agama atau masalah dunia? Kurban Pak ini. Agama Pak dah? Nah, agama. Ya, sekarang kita contoh kurban. Sekarang orang kurban kan rata-rata bukan dia sendiri, tapi kurban itu melalui panitia Pak. Kebanyakan ya melalui panitia lah. Ini ada saya dari panitia kurban di masjid sini kan. Nah, sebetulnya ini tidak ada di masa Nabi Pak yang begini nih. Tidak ada itu panitia kurban di masa Nabi, tidak ada panitianya. Orang kurban sendiri-sendiri. Mereka cari kambing sendiri, potong sendiri, kulitnya sendiri, bagi-bagi sendiri. Jadi membuat panitia kurban itu perbuatan yang tidak dikenal di masa Nabi. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa yang tidak ada di masa Nabi itu bid'ah, berarti bid'ah ini Pak. Tapi kan tidak ada ulama kita yang mengatakan bahwa ini bid'ah. Ya, ini tidak ada masalahnya karena ada dalilnya. Ada dalil. Ya. Termasuk juga di masjid ada panitianya di masjid Pak.
Ya, dah ada itu panitia pengurus masjid itu di masa Nabi, dah ada Pak pengurus masjid. Ya, tapi ini semua hal-hal yang penting saat ini. Maka apa yang Nabi tidak lakukan itu harus dipilah-pilah. Ada yang Nabi tidak lakukan memang karena tidak boleh. Kalau itu alasannya, kita juga tidak boleh melakukannya. Tapi ada juga yang Nabi tidak lakukan bukan karena tidak boleh, hanya karena kondisi yang belum menghendaki. Kalau kondisi sudah menghendaki, silahkan lakukan itu. Kalau kondisinya sudah menghendaki. Di masa Nabi tidak dibutuhkan panitia, Pak. Mereka bisa urusi sendiri kurbannya. Sekarang ini mana kita bisa semua urusi kurban kita sendiri. Mau cari kambing sendiri, mau sembelih, kan tidak bisa. Susah lah. Maka kondisi menghendaki, ada panitia untuk memberikan kemudahan. Ada dalil. Dan dalil itu sendiri dua macam. Nah, ini juga penting ini, Pak. Ada dalil am, dalil umum, ada dalil khas, dalil khusus yang spesifik. Terkadang sebagian orang itu dia selalu menuntut dalil khusus. Padahal cukup dengan dalil umum saja kita sudah bisa beramal asal ada dalil umumnya. Tidak harus ada dalil khususnya. Ya. Contoh Pak ya, pengajian misalnya ini Pak ini. Pengajian ini kan, pengajian, kaji hadis atau ayat Al-Quran dan sebagainya. Ini kan pasti ada dalilnya ini Pak, tidak mungkin dilarang ini Pak. Pasti sesuatu yang baik. Tapi pertanyaannya, adakah dalil khususnya? Ya. Mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu. Nah, apa itu? Cari hadisnya mana? Hadis ini mengkaji hadis di hari Sabtu. Jadi tidak usah cari dalil khusus seperti itu. Masukkan saja kepada dalil umum. Itulah sebabnya beda itu mustahab, tatawu, sunnah, beda Bang. Ada amalan itu kita sederhanakan saja sunnah semua karena bahasa kita ya sunnah. Ya. Tapi yang sunnah itu ada 3 kategorinya. Tadi istilahnya beda-beda, mustahab, sunnah, tatawu. Saya sebut sunnah saja, kemudian saya klasifikasi 3. Ada amalan yang memang Nabi lakukan dan itu rutin atau hampirlah selalu Nabi lakukan, seperti salat sunnah rawatib. Nah, sunnah rawatib kan rutin Nabi lakukan. Ada amalan yang Nabi lakukan tapi tidak rutin, sering Nabi tinggalkan atau kadang Nabi kerjakan, kadang tidak. Ya, misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, ya, salat sunnah sebelum asar, tidak rutin Nabi lakukan itu. Termasuk salat duha. Jadi Nabi itu tidak rutin Pak melaksanakan salat duha. Beda dengan salat sunnah rawatib. Ya, yang 12 rakaat itu memang Nabi kerjakan secara rutin. Ada juga amalan Nabi tidak lakukan itu secara spesifik, tapi ulama melakukannya. Ya, karena dimasukkan ke dalam dalil umum. Imam Ahmad misalnya salat sunnah sampai 1000-an rakaat. Ada tidak hadisnya Nabi salat sunnah 1000-an rakaat? Tidak ada. Imam Bukhari misalnya setiap mau menulis hadis, kalau mau tulis hadis, salat sunnah dulu. Salat sunnah, setelah itu baru tulis hadis. Kalau kita mau cari dalil yang spesifik, kalau mau menulis hadis salat sunnah dulu, ya kita tidak temukan spesifik begitu. Tapi adakah yang berani mengatakan bahwa Imam Bukhari melakukan bid'ah? Wah, ada apa? Imam paling terkemuka dalam hadis. Tentu beliau memahami secara umum, apabila ada yang mau melakukan kebaikan maka dimulai dengan salat. Tulis hadis ini kebaikan, maka beliau salat dulu, setelah itu kemudian beliau menulis hadis. Jadi hal-hal yang semacam ini penting dipahami supaya apa? Tidak mudah kita memasukkan perbuatan yang sebetulnya bukan kemungkaran dimasukkan ke dalam kemungkaran. Ya. Termasuk dalam hal-hal yang masih berbeda pendapat ulama kita. Bapak Ibu sering tanyakan itu, saya contohkan misalnya maulid Nabi, jangan selalu itu diingkari, ditolak. Ulama kita masih beda pendapat. Nah, ini tidak termasuk dalam cakupan hadis yang kita bahas saat ini. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak hal-hal yang ada sebetulnya di dalam kitab ini. Terakhir ya, min adabil amir wan nahi, di antara adab orang yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, ayyakuna mumtasilan lima ya'muru bihi mujtaniban lima yanha anhu. Dia harus berusaha sungguh-sungguh
apa yang dia ingin perintahkan itu sampaikan supaya dia lakukan, dan apa yang dia ingin cegah dari orang lain supaya dia sendiri tidak melakukannya. Ya, karena faqidus syai' la yu'tihi lil ghair. Orang yang tidak memiliki susah dia untuk memberi. Kalau kita tidak punya susah kita memberi. Sederhana saja. Kalau saya tidak punya uang, ada yang datang minta uang, ya, apa yang saya mau kasih? Kalau saya tidak punya ilmu, ada yang bertanya, jawaban apa yang bisa saya berikan? Kalau ada seseorang dia sendiri tidak melakukan, bagaimana dia mau menyuruh orang? Dia sendiri melakukan, bagaimana dia mau menghalangi orang lain untuk melakukan itu? Maka tidak ada yang paling besar pengaruhnya dalam mengubah orang lain dibandingkan dengan keteladanan. Itulah yang paling besar pengaruhnya di dalam mengubah orang lain. Saya kira itu Pak diantara kandungan di sini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian.